udah mulai ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Mariana. Saya dari kelas 10M atau dari kelas 11M Seman 1 Cikarang Utara. Jadi di sini saya Mariana akan membuat video pembelajaran sistem ekonomi. Sebelumnya, saya Mariana ingin memberitahu kalian tujuan saya membuat video pembelajaran sistem ekonomi, yaitu untuk memberikan ilmu-ilmu baru terhadap kalian yang menonton video ini dan untuk memenuhi tugas pengayaan mata pelajaran ekonomi kelas 10 semester 1. Semoga kalian dapat menyimak dan mendapatkan ilmu-ilmu baru dari video pembelajaran yang saya Mariana ini buat. Dari tadi sistem ekonomi terus. Mau sistem ekonomi itu apa sih? Nah, jadi definisi dari sistem ekonomi yaitu cara masyarakat dalam mengatur dan mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Terus tujuannya apa? Nah, tujuannya yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, tapi dengan cara yang efektif dan efisien. Jenis sistem ekonomi. Udah tahu belum nih jenisnya siapa aja? Mau tahu? Kan ya jenis skip ya. Let's go, kita ke jenis-jenis sistem ekonomi yang pertama. Nah, ini dia sistem ekonomi yang pertama, yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional tuh yang kayak gimana sih? Jadi sistem ekonomi tradisional juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama ini berdasarkan adat dan tradisi, dan produksi dan distribusi ditentukan oleh adat dan tradisi. Sistem ekonomi tradisional juga memiliki kelebihan. Jadi kelebihannya itu mempertahankan adat dan tradisi dan mempromosikan kesederhanaan dan kejujuran. Tapi setiap ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, sistem ekonomi tradisional juga mempunyai kekurangannya. Yang pertama itu kurang efisien, yang kedua kurang inovatif, dan yang ketiga ini kurang responsif terhadap perubahan. Nah, yang selanjutnya ada sistem ekonomi yang kedua, yaitu sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando memiliki ciri-ciri yaitu diatur oleh pemerintah dan pemerintah memiliki kontrol penuh atas produksi dan distribusi. Memiliki kelebihan yaitu kontrol penuh atas ekonomi dan dapat mengarahkan ekonomi ke tujuan tertentu. Tapi memiliki kekurangan juga. Kekurangannya yaitu kurang fleksibel, dapat menyebabkan inefisiensi, dan kurang responsif terhadap perubahan. Tapi udah pada tahu belum nih inefisiensi itu apa? Kalau belum tahu, aku Mariana kasih tahu ya. Jadi, inefisiensi itu adalah pemborosan atau keserakahan terhadap ekonomi gitu. Halo guys, masih pada nonton gak sih? Kalau masih pada nonton, kita lanjut ke sistem ekonomi yang ketiga, yaitu sistem ekonomi pasar. Memiliki ciri-ciri diatur oleh mekanisme pasar dan produksi dan distribusi ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Memiliki kelebihan, yang pertama itu efisien, inovatif, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Memiliki kekurangan juga, yaitu dapat menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi dan dapat terjadinya monopoli serta ketidakstabilan. Akhirnya ke sistem ekonomi yang terakhir, yaitu sistem ekonomi campuran. Memiliki ciri-ciri kombinasi antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Memiliki kelebihan keseimbangan antara pemerintah dan mekanisme pasar. Memiliki kekurangan, sulit untuk menentukan keseimbangan yang tepat dan dapat menyebabkan konflik antara pasar dan pemerintah. Walaupun yang tadi terakhir, tapi belum berakhir video pembelajarannya, karena kita masih membahas tentang konsep penting sistem ekonomi. Nah, yang pertama ini ada kondisi di mana sumber daya yang terbatas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Nah, yang kedua,
keputusan yang harus diambil dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Nah, yang ketiga, biaya yang timbul karena memilih satu alternatif daripada alternatif yang lainnya. Eits, masih ada karakteristik sistem ekonomi di Indonesia. Yang pertama, ada menerapkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan pada seluruh kegiatan ekonomi. Yang kedua, ada aktivitas ekonomi dianggap sebagai kegiatan bersama dengan mengedepankan unsur kekeluargaan atau yang biasa disebut dengan gotong royong. Nah, yang ketiga ada cabang produksi yang dinilai strategis sekaligus dinilai berpengaruh kepada hajat hidup rakyat, maka cabang tersebut harus dikuasai atau dikelola oleh pemerintah atau negara untuk kemakmuran rakyat. Guys, jangan di stop dulu karena masih ada peran pemerintah dalam sistem ekonomi yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada regulasi, yaitu pemerintah dapat mengatur ekonomi dengan cara membuat peraturan dan undang-undang. Yang kedua ada intervensi. Pemerintah dapat melakukan intervensi dalam ekonomi untuk melakukan atau mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya itu kesimpulan dari saya, yaitu dengan memahami materi sistem ekonomi, kita dapat memahami bagaimana masyarakat mengatasi dan mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Nah, guys, aku pengen tahu nih, penjelasanku tadi tentang video sistem ekonomi ini jelas atau enggak. Jadi aku membuat beberapa kuis gampang buat kalian. Gampang kok guys kalau kalian nyimak video ke tadi. Gimana guys, kuisnya? Gampang gak? Gampang dong. Kalian berapa? Tulis kolom komentar ya. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir dan sudah membantu menjawab soal kuis yang aku buat tadi. Semoga dengan adanya video